Saatnya kita dengarkan kabar IKN hari ini. Ya, pendengar, pengerjaan jalan tol seksi 3B sepanjang 7,325 km dari KTT Karyangau sampai dengan Simpang Tempadung ditargetkan selesai di Juni 2024. Sejauh ini bagaimanakah progres dari pembangunan tol seksi 3B IKN? Kami akan mengupdate informasinya bersama dengan presenter RRI IKN, Femi Sareora. Selamat siang, Femi. Halo. Selamat siang Puspita. Iya, Femi, untuk pengerjaan jalan tol seksi 3B sampai dengan saat ini progresnya seperti apa? Ya, sampai dengan saat ini Puspita ya bisa dikatakan sudah memasuki 83% ya untuk tol 3B ini sendiri yang memang mulai dibangun dari September 2022 kemarin. Targetnya di Juni ini sudah selesai karena tol 3B ini juga menjadi salah satu tol dari 3 tol yang akan digunakan pada saat 17 Agustus nanti. Nah, untuk 3 tol ini sendiri yaitu tol seksi 3B, seksi 3A dan juga 5A ini sedang dipersiapkan untuk penyelesaian pengerjaannya karena di 17 Agustus nanti untuk para tamu kenegaraan akan menggunakan jalur tol ini selain jalan nasional dari Balikpapan ataupun Samarinda untuk menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan dan juga di Plaza Seremoni ya, tempat berlangsungnya upacara peringatan 17 Agustus 2024. Dan Puspita juga pendengar RRI IKN dan juga Pro 3 dimanapun berada, untuk tol yang ada di IKN ini sendiri ada 7 tol sebenarnya Puspita ya, yang juga sedang dipersiapkan, sedang dikerjakan atau bahkan masih dalam tahap rancangan desainnya IKN. Namun dipastikan ya pengerjaan-pengerjaan ini akan terus masif dilakukan meskipun yang saat ini terus didorong terlebih dahulu adalah 3 tol yang akan digunakan pada saat upacara Hari Merdeka nantinya. Saya informasikan juga bahwa 7 tol yang ada di IKN ini sendiri yaitu tol seksi A yang menjadi rute ya dari Bandara Sepinggan ke Tol Balsam, Balikpapan Samarinda itu sepanjang 7,01 km. Kemudian yang kedua Tol 3A Karangjoang menuju ke KTT Karyangau sepanjang 13,4 km. Kemudian yang ketiga adalah Tol 3B yang kita bahas saat ini yang disampaikan Puspita tadi ya. Ini dengan rute KTT Karyangau menuju ke Simpang Tempadung sepanjang 7,325 km. Kemudian Tol 5A itu Simpang Tempadung menuju ke Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,675 km. Kemudian yang kelima Tol 5B Jembatan Pulau Balang menuju ke Simpang Riko ini sepanjang 13,275 km. Sedangkan tol seksi 6A sepanjang 6,22 km nanti akan dari Bandara VVIP ke Outer Ring Road IKN yang masih dalam rencana dan seksi 6B sepanjang 6,18 km dari Outer Ring Road IKN ke Simpang Ici. Dan untuk panjang tol 3B ke 4A nantinya ya ini adalah 3,33 km. Dan kemarin saya bersama teman-teman tim kreatif RRI IKN ya kami sempat ke lokasi langsung nih Puspita bahwa kita lihat ya pengerjaan ini dengan pemasangan tiang pancang, kemudian juga ada kegiatan pengaspalan ya. Ini terus dilakukan oleh teman-teman pekerja konstruksi ya, sampai dengan pemadatan timbunan dan juga aspal. Karena nanti semua tol ini akan diaspal nih, Puspita ya, yang berada di wilayah IKN ini sendiri. Dan untuk tol 3B ini panjang lebarnya ya adalah 16,5 meter di masing-masing lajur. Jadi nanti ada 2 lajur untuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian masing-masing lajur ini nanti dibagi menjadi 3 lajur untuk kendaraan, 1 lajur bahu dalam dan 1 lajur bahu luar. Dan ini hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 ya. Sedangkan untuk motor ini tidak diperbolehkan untuk melintas di sepanjang jalur 3B ini.
Kemudian juga ada 5 jembatan yang masuk di dalam jalan tol ini ya, 7 tol ini. Tapi kalau yang di tol 3B sendiri adalah Jembatan Satwa. Ini ada 2 lokasi sepanjang sekitar 80 meter. Ini gunanya adalah untuk memindahkan satwa ataupun binatang-binatang yang masih ada nih di seputaran jalan tol ke sisi berikutnya. Sehingga ini tidak akan mengganggu jalannya transportasi di tol 3B sendiri, Puspita. Oke, tapi kalau bisa digambarkan begitu, Femi, bentuk nanti jalan tol di IKN ini khususnya yang seksi 3B akan seperti apa sih untuk desainnya? Oke, kalau untuk desain tolnya seperti biasa ya dengan desain-desain yang tol-tol yang ada ya, karena tol 3B ini sendiri juga dibagi menjadi 3B1 dan 3B2 dan nanti ya kalau kita dari tol Balsam Balikpapan Samarinda itu harusnya ke tol seksi 1 tapi belum dibuat, masih dalam tahap perencanaan, tol 3B kemudian tol 3A baru 3B dan yang mungkin bisa saya gambarkan adalah sistem desain untuk desainnya ini menggunakan pola Fidix ya dengan huruf V. Jadi ini yang membedakan dengan tol yang lainnya. Kalau tol 5A kemarin juga sempat kami melihat progresnya. Nanti akan disampaikan progresnya besok oleh presenter Arbi Amaze. Itu menggunakan pola Udix ya untuk desainnya. Sedangkan kalau untuk di 3B ini dengan desain Fidix. Sama sih fungsinya ya supaya untuk tidak menimbun air nih, tidak yang ada di seputaran tol 3B ini sendiri. Oke. Pusita. Jadi sejauh ini Femi pembangunan untuk tol seksi 3B ini tidak menemui kendala-kendala yang berarti ya? Kalau masalah kendala sepertinya karena cuaca ya, dengan masalah cuaca dan juga mungkin dengan tanahnya yang lunak ya, dengan tanah lunak bukan cuma di tol 3B sih, di hampir semua daerah ya di IKN ini kan tanahnya lunak. Jadi memang dengan pemasangan tiang pancang atau pasak bumi ini dilakukan oleh teman-teman pekerja konstruksi ya dengan drainase Fidix tadi yang saya sampaikan, kemudian juga untuk ukuran diameter dari pasak bumi atau tiang pancang ini yang dipancangkan ya sebagai dasar untuk slab on pile dari konstruksi tol ini sendiri dengan diameter 80 mili dan juga panjangnya ini sekitar 25 sampai dengan 27 mili. Jadi itu menjadi dasar konstruksinya nih, fondasinya dulu nih dengan sistem atau desain desain drainase Fidix dan juga step on pile nih, Puspita. Oke, Femi terima kasih informasinya Femi. Besok kita kembali berbincang untuk mengetahui update terkini dari IKN. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Baik, terima kasih, selamat siang. Femi Sareora, pendengar presenter RRI IKN dalam kabar IKN hari ini.